Selamat sore semuanya. Sore Bu. Kita mulai ya pertemuan 2. Saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Udah Bu. Oke. Selamat sore semuanya. Mari kita mulai pertemuan 2 hari ini. Jadi yang kita udah pelajari minggu lalu bahwa machine learning itu adalah bagian dari disiplin ilmu kecerdasan buatan. Jadi kemarin itu kita udah belajar bahwa dia banyak sekali metode-metode learning ya dari machine learning itu sendiri, seperti kayak supervised learning, unsupervised learning, kemudian reinforcement learning. Nah, hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara kerja machine learning dan tahap-tahap awal membuat proyek machine learning. Jadi kalau cara kerja machine learning sendiri ada seperti di gambar ini ya. Jadi kita berawal dari ilmunya machine learning itu, yang mana adalah bagian dari ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan bersinggungan juga dengan ilmu statistika. Jadi tujuannya kita memberikan program komputer atau aplikasi kita itu kemampuan untuk mempelajari data dan memungkinkan memberikan hasil yang lebih baik tanpa melalui proses coding yang statis. Jadi kalau kita bandingkan dengan coding yang biasa ya. Jadi kalau kita misalkan punya coding A plus B sama dengan C, maka kita masukkan A, kita masukkan B, hasilnya C, seperti itu. Jadi itu adalah coding yang statis. Beda dengan machine learning. Jadi kalau machine learning itu kita memasukkan data lalu ke dalam algoritma mesin kita dan dia akan membuat model. Nah, kemudian dari model tersebut akan terus dievaluasi sehingga terus-menerus akan membaik sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi demikian algoritmanya machine learning itu juga ada macam-macam. Jadi misalnya yang banyak digunakan ya, itu ada metode decision tree atau metode Bayesian models. Itu detailnya mungkin kita akan pelajari di pertemuan lain ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data yang dimasukkan itu bukan data satuan, tetapi kita sebutnya sebagai dataset. Jadi kenapa? Karena machine learning ini perlu banyak data untuk dimasukkan ke algoritma dan membuat model yang baik, maka dia memerlukan data yang cukup banyak. Jadi kalau di data itu ada dua jenis, jadi ada dataset dan kemudian ada training dataset dan ada test dataset. Jadi training dataset ini adalah data yang kita buat, yang kita pakai untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari algoritma. Sementara untuk tes dataset adalah dataset yang kita tes untuk melihat keakuratan model yang kita buat. Nah, bagaimana tahap-tahap membuat proyek machine learning? Jadi biasanya untuk memulai proyek machine learning, kita harus mengikuti tahap-tahap atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Kemudian kita akan menyiapkan data, kemudian mengevaluasi algoritma machine learning, kemudian memperbarui hasil, dan terakhir menyajikan hasil. Kita mulai dari mendefinisikan masalah. Jadi, gimana kita mencari masalah yang kita miliki dengan cara yang matematis. Contohnya, jika kita adalah seorang agen properti, lalu kita ingin menjual rumah dengan tipe dan fasilitas yang berbeda-beda. Data yang kita punya itu adalah data rumah yang sudah terjual selama beberapa tahun terakhir. Sekarang kita ingin membuat aplikasi di mana aplikasi atau program tersebut bisa dengan tepat menentukan harga yang cocok untuk rumah yang akan kita jual. Dari permasalahan tersebut, kita bisa coba pecah menjadi beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang ingin kita prediksi? Di situ adalah harga rumah yang akan kita jual. Kemudian fitur atau bobot seperti apa yang akan kita gunakan? Ini bisa macam-macam. Data seperti apa yang akan di-input? Apakah data itu tersedia? Kemudian improvement apa yang kita harapkan? Bagaimana cara kita mengukur fitur dan bobot dalam data kita, dan lain-lain. Ini contohnya ya. Kita ingin menentukan rumah yang kita jual ini berapa harganya. Pertama, kita bikin satu decision tree simple.
Jadi kita tanya apakah rumah tersebut memiliki lebih dari 2 kamar? Jika iya, maka harga yang diprediksi adalah 188.000. Sementara jika tidak, harga yang diprediksi adalah 178.000. Jadi harga prediksi ini didapat dari rata-rata harga historis rumah dalam kategori yang sama. Jadi kalau rumahnya itu lebih dari 2 kamar, rata-ratanya tuh harganya 180.000. Jadi ini juga hasilnya benar ya, karena diambil dari data. Kenapa? Karena kalau rumah yang lebih kecil, rumah yang lebih dikit kamarnya, itu harganya lebih kecil biasanya, atau harganya lebih murah. Ada kecenderungan bahwa jika kamar tidurnya lebih sedikit, maka harganya akan lebih murah. Akan tetapi model ini nggak mencakup faktor lain. Jadi kan kita kalau beli lihat harga rumah itu mahal atau enggak, itu biasanya nggak cuma lihat dari jumlah kamar. Ada lagi faktor lain yang penting ya, kayak misalkan lokasinya di mana. Jadi pastinya rumah yang 2 kamar di Tangerang harganya beda dengan rumah yang 1 kamar di Jakarta. Bisa jadi lebih mahal karena lokasinya berbeda. Nah, kita bisa menangkap faktor-faktor yang lebih banyak tersebut. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga selain jumlah kamar. Misalkan lokasi, ukuran tanah, itu kita tangkap di pohon yang decision tree yang lebih banyak cabangnya, atau kita sebutnya deeper decision tree yang lebih dalam. Jadi setelah kita mengecek kamar itu lebih dari 2, kamar tidur yang lebih dari 2, kita cek lagi apakah luas tanahnya itu lebih dari 8.500 square feet atau lebih dari 11.500 square feet. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya program lalu dia menelusuri jalur decision tree yang sesuai, maka harga rumah yang diprediksikan itu adalah hasilnya akan keluar. Misalnya rumahnya lebih dari 2 kamar, iya, lalu ukuran tanahnya lebih besar dari 11.500 square feet, iya, maka yang diambil adalah predicted price yang paling bawah, yaitu 233.000 seperti itu. Nah, kategori-kategori ini semuanya ditentukan oleh data dan dataset. Nah, itulah makanya kita perlu di tahap kedua, yaitu kita harus menyiapkan data. Jadi langkah-langkah untuk menyiapkan atau mengumpulkan data itu macam-macam ya. Semakin banyak data yang kita miliki, maka semakin baik kualitas dan machine learning yang kita hasilkan. Jadi ada beberapa metode mengumpulkan data, misalnya seperti data mining. Tapi data itu setelah dikumpulkan, kita tidak bisa mentah-mentah masukkan ke dalam algoritma machine learning kita. Jadi makanya kita perlu yang namanya data preparation atau data cleansing. Kita menyiapkan data tersebut. Kenapa alasannya kita perlu menyiapkan data? Karena biasanya data yang dimiliki itu tidak ideal. Misalnya ada data yang hilang atau data yang tidak terisi. Misalkan kita melakukan survei, ternyata orang yang mengisi survei kita itu tidak mengisi semua kolom, tidak mengisi semua pertanyaan. Sehingga waktu kita masukkan ke dalam dataset kita, maka ada kolom-kolom yang tidak ada isinya. Kemudian yang lain adalah format datanya nggak sama. Misalnya ada yang nulisnya berapa umurmu, ada yang menulis dengan angka 30, ada yang menulis dengan huruf, misalnya seperti itu. Jadi format datanya bisa berbeda. Lalu yang kemudian ada alasan lain, variabelnya misalnya belum jelas, seperti itu. Jadi sebelum kita memasukkan data itu ke model machine learning, kita menangani permasalahan-permasalahan data yang ada, seperti tadi missing data, categorical data, data splitting, dan feature scaling. Oke. Bagaimana kita menangani missing data atau missing value? Jadi ini sangat umum terjadi adalah data yang hilang atau data yang tidak lengkap. Jadi penyebab kasus data seperti ini biasanya adalah misalnya kesalahan pada saat pengumpulan data, atau field yang kosong pada saat survei, atau terjadi data korup, dan lain-lain. Data yang hilang ini biasanya diwakili dengan indikator null. Jadi kalau misalkan di database itu ada istilah null ya, data yang tidak terisi. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari algoritma machine learning yang ada itu tidak bisa menangani missing value, tidak bisa menangani data kosong. Sehingga kita harus membersihkan data sebelum memasukkannya ke dalam model machine learning. Di sini ada beberapa cara ya untuk menangani missing data.
ada dua, yaitu deletion dan imputation. Jadi yang pertama adalah deletion. Jadi kita menghilangkan data tersebut dari dataset kita. Misalnya dengan mendelete row atau mendelete satu baris dari input yang kita miliki, gitu, dari data yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pairwise deletion. Jadi kita menganalisa semua kasus di mana ada variable of interest, kemudian kita maksimalkan data yang tersedia, lalu mendelete yang tidak lengkap. Terus kemudian terakhir adalah delete kolom. Jadi satu variabel kita buang. Jadi misalkan kita lihat variabel itu tidak penting atau tidak memiliki efek untuk model machine learning yang kita mau buat, kita buang saja variabel itu kalau isinya banyak yang kosong. Contohnya misalnya kayak tadi rumah, kita membuang variabel yang berhubungan dengan jenis kelamin misalnya. Jadi tidak ada hubungannya jenis kelamin itu dengan harga rumah. Jadi seperti itu ya. Ini bisa di-delete. Nah, yang kedua adalah dengan imputation. Jadi kita mengganti data yang hilang dengan beberapa data estimasi, data praduga, atau data yang sudah di pre-build. Nah, kita sesuaikan data yang kosong tersebut, misalnya dengan cara yang paling umum itu kita ganti dengan rata-rata. Jadi kalau misalkan ada umur, terus banyak yang mengkosongkan umur, itu kita hitung semuanya dari data kita berapa rata-rata umurnya, lalu kita masukkan ke value yang kosong tersebut. Kemudian bagaimana cara menangani data yang kategorikal. Nah, ketika kita berbicara data kategori, kita bekerja dengan menggunakan fitur atau yang ordinal atau nominal. Jadi ada dua jenis fitur, yaitu fitur ordinal. Fitur ordinal itu adalah jenis fitur kategori yang dapat diurutkan. Contohnya besar, sedang, kecil gitu. Large, medium, small. Jadi kita di sini bisa diurutkan bahwa large lebih besar dari medium, medium lebih besar dari small. Yang kedua adalah fitur nominal. Fitur nominal itu adalah jenis kategori fitur yang tidak dapat diurutkan. Contohnya adalah warna ya. Warna itu ada merah, kuning, hijau, itu tidak bisa diurutkan karena tidak ada nilainya. Metode yang kita gunakan untuk menangani ordinal dan nominal fitur adalah yang pertama kita mapping ordinal fitur, yaitu kita mengubah data yang tadinya bentuknya string ke bentuk integer. Contohnya kalau large itu menjadi 0, medium menjadi 1, small menjadi 2. Nah, yang kedua adalah metode encoding nominal class label, atau cara yang paling umum dilakukan adalah one hot encoding. Jadi kita membuat fitur dummy baru untuk setiap value yang ada di kolom. Contohnya, dalam kolom warna kita mempunyai 3 kelas, misalnya merah, kuning, dan hijau. Nah, kita membuat one hot encoding untuk ketiga kelas tersebut. Lalu, ketika kita punya baju berwarna kuning, maka kuning kita isi. Sisanya kita isi 0, kuning kita isi 1. Jadi kalau baju kita merah, kita isi merahnya 1, nilainya kuning 0, hijau 0. Kemudian ketika kita punya baju warna hijau, merah 0, kuning 0, hijau 1. Kemudian berikutnya adalah fitur scaling. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke fitur scaling. Jadi ini ada contohnya ya, tabel yang sebelah kanan ini kita bisa lihat bahwa usia itu rentangnya dari misalkan dari 30-an sampai usia 50-an. Berarti rentangnya selisihnya kurang lebih 20 poin. Sementara gaji itu rentangnya bisa dari 50.000 sampai 80.000. Jadi selisihnya sekitar 30.000. Nah, jika kita menyamakan rentang ini, maka akan menjadi masalah
bagi model machine learning yang kita buat. Karena sebagian besar model machine learning itu berdasarkan pada yang namanya perhitungan Euclidean distance antara 2 poin. Jadi kalau di rumus Euclidean distance itu, hasil perhitungan kolom usia dan gaji akan memiliki jarak yang sangat jauh. Disinilah kita perlu yang namanya fitur scaling. Jadi fitur scaling adalah suatu cara untuk membuat data-data numerik pada dataset kita memiliki rentang nilai yang kurang lebih sama. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi sehingga nggak ada satu variabel data yang mendominasi variabel data lain. Ada 2 teknik ya untuk melakukan fitur scaling. Jadi yang pertama adalah normalisasi. Jadi di sini ada rumusnya nih, X dikurangi nilai terkecil, kemudian nilai terbesar dibagi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, jadi kita menggunakan minimum atau maksimum skala maksimum. Kemudian yang kedua adalah standardization. Standardization itu berfokus dan memusatkan fitur pada rata-rata atau mean dan standar deviasi 1. Jadi kalau kita lihat di sini adalah rumus dari statistik ya, yang banyak dipakai di model pemrograman machine learning. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktikum? Belum. Oke, kalau gitu kita siapkan praktikumnya. Jadi semua udah install Python ya. Karena itu jadi tugas minggu lalu. Nah, sekarang kalian coba buat satu folder dengan judul ITTS pertemuan 1. Ini saya sambil contohkan. Nah, ini kalian bikin aja nih satu folder baru di desktop. Kemudian kalian bikin new text dokumen ya. Nah, kemudian ini tipe filenya kita ganti jadi .p. Lalu saya tulis dalamnya hello world. Nih ya, print hello world ya. Nah, ada yang gagal nggak melakukan ini? Semua udah bisa ya melakukan ini ya, mengetik print. Nah, kalau udah berhasil, berikutnya adalah ini. Kalian coba ketik spam amount sama dengan 0, lalu di print, kemudian diikutin ini ya. Ini saya jelaskan di sini, waktu kita mengassign sebuah variabel, kita tinggal menuliskan nama variabel dan kemudian isinya apa. Jadi kalau di sini kita lihat nih, kita punya nama variabel spam amount dengan nilai 0. Nah, kalau misalkan yang udah pernah pelajari bahasa pemrograman lain ya, mungkin di semester 1, kalau misalkan kita pakai C++ gitu atau Java, itu kita perlu ngapain sebelum pakai variabel? Kita perlu yang namanya assign variable. Jadi kita misalkan bilang integer x gitu ya, atau x sama dengan integer. Kalau di Python nggak perlu. Jadi di Python itu untuk membuat variabel dan isinya nggak perlu ada deklarasi terlebih dahulu. Dan kita juga nggak perlu kasih tahu ini
tipenya apa. Nah, jadi misalkan kalau misalkan nanti kita mau isi ini sebagai string atau sebagai integer, itu kita bisa lakukan. Nah, kemudian yang keduanya adalah print spam amount. Jadi kita memanggil fungsi ya, fungsi atau perintah untuk melakukan print atau melakukan pengetikan keluar apa isi dari variabel kita. Kemudian line berikutnya kita punya comment di sini. Comment yang ditandai dengan tanda pagar. Jadi kalau di Python untuk menuliskan komen itu kita pakai tanda pagar sehingga dia akan dibaca oleh coding. Nah, lalu kemudian baris berikutnya ada if. Jadi if itu adalah kondisi ya. Kalau kondisi variabel kita ini memenuhi kondisi tertentu, maka kita akan melakukan ini, print. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kita membuat variabel baru, yang mana isinya adalah string dikalikan dengan integer. Maka akan di-print hasilnya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan di ini kita coba ketikkan. Nah, hasilnya seperti ini. Boleh dicoba dulu. Coba dilihat apakah hasilnya sama atau ada yang mendapatkan error atau dan lain-lain. Jadi ini silahkan dicoba. Lalu kemudian sekalian isoma ya, kita lanjut di jam 18.10. Ya, baik, Bu.
Ada yang kesulitan nggak untuk yang tadi, yang untuk mengetik ini? Ada yang error atau bermasalah codingnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Baik, Bu. Oke. Nextnya kita akan coba yang namanya min, median, dan mode. Tapi sebelum bisa menjalankan min, median, dan mode ini, kita perlu import yang namanya NumPy. Nah, itu juga kita perlu install. Jadi di Python kalian ketik pip install NumPy, ini ya. Dan pip install SciPy. Nah, jadi kalau sudah, nanti dia akan mendownload. Kemudian baru kita bisa pakai ya, apa namanya, fungsi-fungsi yang ada di NumPy dan SciPy. Salah satu fungsi yang akan dipakai yaitu menghitung rata-rata, menghitung nilai tengah, dan menghitung nilai yang paling banyak sering keluar. Jadi coba diinstal dulu semuanya, pakai ketik di command prompt pip install NumPy dan pip install SciPy. Silahkan habis itu dicoba min, median, dan mode-nya.
Ya, halo, tadi siapa yang bertanya ini? Pak Wendy sama Pak sebentar. Coba share screen aja Pak kalau errornya apa? Bisa didetailkan gitu errornya. Kalau gitu di ini aja, didetailin aja. Coba kalau nggak di screenshot aja, di screenshot gimana. Jadi kitanya bisa, saya bisa cek. Saya sambil absen deh, saya screenshot dulu. Sebentar ya, saya mau screenshot ini, screenshot absensi. Oke, ini bukan di sini jalaninnya, di command prompt ya. Coba di sini ya, coba pip install. Pip 3 install coba, pip 3 install numpy. Pip 3 enggak jangan di ini, jangan dipisah, dicampur. Pip 3 install numpy. Install numpy. Ini kayaknya part kamu deh, part kamu itu masih bermasalah. Coba deh bukanya di mana ya, saya lupa juga, bentar. Di My Computer, klik kanan di My Computer, terus di Properties, coba ya sebentar ya. Advanced System Setting, Gimana Bu? ya, bentar. Di My Computer, klik kanan di My Computer, Properties, bukan itu taskbar, My Computer. Coba kamu ke Windows lagi ya, Windows lagi. Nah, ya itu diklik. Di bawahnya Visabila itu ada komputer. Kamu klik kanan. Nah, klik kanan. Ya di sini aja nih, di sini. Diklik kanan di komputer. Nah, Properties. Nah, itu ada Advanced System Setting. Environment Variable yang paling bawah. Turun ya, Environment Variable. Terus di Path. Nah, bawahnya turun 3. Ya itu, di situ. Di dekat, di atas saya, di atas user variable itu. Bukan atasnya. Yang ada tulisan 4. Saya boleh minta akses kah? Bentar Bu, berisik Bu, kurang kedengeran. Nih, yang ini nih, yang itu kan user variable sama sistem variable. Ada ya kan? Ya. Nah, di user variable itu ada path. Path ya, itu benar. Yang bawahnya Google. Path. Ya, itu benar. Nah, itu kamu double klik. Sekarang ke sistem variabel. Yang user dibuang aja. Cancel. Yang user aja, yang user sistem variabel kapat. Turun cari. Nah, itu. Betul ya, itu dibuka. Masuk ke Notepad. Semuanya. Select all, copy paste. Nah, kok. Kamu buka di Notepad. Bapak, ini ditambahin ya, sebentar saya ketikin. Iya Bu. Python-nya disinstall di mana? Remote aja Bu, remote aja ya. Ya udah, saya kasih request ini. Request.
Udah belum, Bu? Udah gerak belum? Coba. Belum, Bu. Nah, udah gerak. Oke. Kamu install Python-nya di mana? Tolong dibukain dong instalasi. Instalasi Python-nya, Bu, C di mana? C apa gitu? di file Fisabilillah tadi tuh, Bu. C program files apa gitu? File Fisabilillah tuh di mana sih? Saya suka lupa Fisabilillah tuh komputer ya, Bu. Kamu semua kamu pulang lagi, kamu ngantar. Cuma dari Python-nya aja diarahin. Di scroll shortcut-nya diklik kanan properties, nanti kelihatan disimpan di mana. Saya pinjam ya. Bisa open file location. Ini yang diinstal di sini Python 3.2. Benar. Iya, Bu. Soalnya tadi yang dulu yang 39 tuh. Tahu udah bagus. Nggak ada. Kalau bisa yang 3.9, nggak bisa 3.8 aja, jangan. Oh iya, siap, Bu. Nanti Bu diinstal lagi. Udah ini aja kita coba dulu ya, benar nggak nih? Oh benar nih. Ini kita tambahin aja. Ya, saya tambahin di. Udah ada Mas. Ya, di cancel. Cobain di cancel dulu. Nah, keluar juga. Terus ini dipencet, di double klik lagi. Saya mau tambahin yang tadi, C. Yang mana, Bu? Ini yang partnya di double klik lagi. Bisa deh. Nah, ini langsung ke tab paling belakang. Buset. Ada. Floor player, Nggak gerak ya, Bu? keyboardnya lihat nih. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Nih, Kalau sama saya gerak. nih tambahin ini deh di notepad-nya. Iya, gue juga pengen. Kopi lagi. Saya emang biar Nggak, lurus nggak usah. tangannya kan kalau gini kan. Saya mau gini ya. tambahin. Kalau gini kan lurus. Notepad ya? Kami lurus lihat. Saya mau Tuh, tambahin. kami lurus. Iya, ini kan kalau dilihat kok di lurus gini. Iya, lurus kan? Iya gini. Ini kenapa nggak gerak ya? Nah, kalau di laptop. Palanya biasa aja dong. Laptopnya jadul, Bu. Apa? Ini koneksi juga bisa jadi. Ini kopi masukin ke padnya deh coba. Habis itu jalanin lagi. Agak zat ya. Installnya mau nggak? Jangan gue bertanya. Kopi Ah, Satunya siapa ini? Nggak kenal. masukin ke pad tadi. Di sorry sini. itu lupa titik 2. Titik 2-nya lupa.
A.A. Potong di Pak Bukan titik koma, bukan titik dua. Ininya apa ini? Ada kan ini? Masukin ke pad-nya. Jadi tak tambahin pad-nya Python supaya dikenalin. Coba ya. Di sini, Bu. Ya, betul. Ctrl V. Oke. Semua coba sekarang kamu jalanin komentarnya. Pip-nya mau nggak? Ini di-okein dulu. Oke semua dulu. Oke, Bu. Oke ya. Oke semua. Habis itu buka komen-komennya lagi. Coba pip-nya udah mau belum? Pip dulu aja atau pip is gitu. Pip doang. Pip doang, Bu. Apa gimana? Ya. Pip list list. Ya. Coba dimatiin dulu komen promnya. Buka yang baru. Nggak mau ya? Tambahin deh coba. Gimana, Bu? Di folder C Python 32 tambahin satu folder namanya script. Gitu, Bu. Bukan. Sebentar, saya ketik di chat. Ya. Di chat. Ini instalasinya cuma 3.2 atau ada instalasi Python yang lain di sini? Tadi saya coba 39 nih, Bu. Saya cari bentar ya. Udah download tadi. Udah diinstal. Nah, ini, Bu. Terus Pas dibuka, di-run kan, ya. set to pilot gini, Bu. Coba lihat log filenya kenapa error? Windowsnya ini Windows berapa? Ini Windows 7. Windows. Makanya tadi dia minimum nyari Windows 8. Iya. Dia nyarinya buat Windows 7, adanya ini nemunya. Oke. Di folder, berarti nggak sempat diinstal kan ya karena error. Folder C/Python. Kedua, coba bikin new folder. Namain script. Di pad tadi. Saya sambil ketik di chatroom ya. Di sini, Bu. Ya, di sini di luar. Tapi tanya aja kan kalau sama cowoknya ada itu bisa kurang 2 jam ada solusi. Lalu buat malas, kenapa? Lalu handle gitu ya. Tulisannya yang benar ya. Pakai S-nya besar sama tambahin S belakangnya. Jangan menjadi atau Ini, Bu. Ya. Terus itu di pad-nya tambahin lagi c/2/python/script. Tambahin kayak gitu. Gini, Bu. Enggak, bukan. Enggak ada Python-nya itu. Copy saja yang di reset box. Itu bukan itu namanya coba. Beda. Yang tapi dengan cara yang halus. Ngasih chat.
Dipeset dari chatbox aja. Oh, bayar banyak, itu banyak, itu dari satu lagi. Yang main somba. Di copy semua lagi, Bu. Enggak, ini tambahin aja di sini. Saya Python, oh ya, di copy terus dipindahin ke pad-nya. Jalan terus coba. Tadi itu gimana? Di My Computer, Properties. SMA di mana? Tapi apa? 2014 lulusan. Sama kayak gue dia. Kan 25 aja itu. Dulu kalau dulu 2013 ada. Oke, Bu. Oke, coba. Oke, sebentar. Nah, kita ini yang mau lagi. Nggak bisa juga, nanti saya cari orang lain. Nggak bisa, Bu. Mas Gilang coba, Bu. Mas Gilang. Coba di Mas Gilang, Bu. Kayaknya ini versinya kali. Ya, ada masalah serupa nggak? Atau kamu jangan di C user deh, kamu ke C aja, coba. Ketik C aja titik-titik. Nah, coba ini di pip di sini mau nggak? Ini nanti saya cari workaround-nya deh, gimana biar bisa. Iya, siap, Bu. Ada pertanyaan nggak? Belum saya tutup. Ini Saya kabarin lagi ya. Ini versinya ganti gak, Bu? Apa gimana? Saya jujur belum pernah pakai versi yang 3.5. Nah, waktu saya install Python itu dia pas 3.8. Oh, Nanti saya cari tahu deh. Siap, Bu. Ini. Iya, siap, Bu. Makasih. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya mengakhiri pertemuan ini karena ada kuliah. Tadi sore saya sudah absen juga. Jadi terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Bu. Untuk yang isu coba kita lanjut besok ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Bingung. Diam-diam baik. Gua. Aduh. Tadinya yang nonton kok bingung juga, Wen. Ayo siap-siap sekarang makul kedua. Aduh. bentar, Nurul lagi nunggu makanan. Aku ingin offline, jangan online kayak gini. Sabar. Ya udahlah. Out dulu ya. Atur nun. Sekarang pelajaran apa? Jam berapa? Apa ya? Ya. Oh ya. Jam 7 ya sekarang? Iya. Pak Akbar sekarang? Oh Ya. Nah, Dia udah belum Kan minta nih? dijelasin sama Pak Akbar aja dah. Tugas dia udah belum? Siap, mantap. kita nggak perlu ini, nggak perlu ngirim, langsung praktekin. Itu Mbak Nurul bahasa Inggris Kenapa? dong, bahasa Inggris belum. Lihat aja contoh doang, kirimin buat contoh doang. Bentar. Di Absen grup aja dulu, ya. absen dulu. Di grup apa di mana nih? Di grup lah. Ya ampun. Absen dulu, absen. Iya.
Kayaknya aku belum absen. Sekarang deh.